kan pas suruh bangun ditembaki. Anjir. Waktu bekerja itu. Ditembaki. Terus untuk menghilangkan bukti sing para pekerja tadi itu dikubur ndek parite. Jangan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Matt di sini di Jangan Sendirian saat ngomongin Setan. mantap sekali. Halo Mas Beni. Halo. Gimana ini? Apa kesibukannya hari ini? Ya masih sibuk dengan urusan mahasiswa baru. Oh, berarti masih maba ya? Iya, baru masuk berapa minggu? 3 minggu. Baru 3 minggu, tapi udah ikut demo. Wah, mantap sekali. Saya juga turun loh, Pak. Oke. Oke, Mas Beni ini juga punya pengalaman tentang horor. Ya. Apa ini tentang horor? Ya, kalau saya sih kebanyakan horornya itu ketika mendaki Gunung Ajat. Selain horor juga ada pengalaman yang memalukan juga ada pernah. Memalukan. Iya, benar. By the way, naik gunung kita kan juga pernah naik gunung bareng toh. Iya. Di Gunung Argopuro. Itu juga ada itu. Juga ada. Wah, tolong dong ceritain dong pengalamannya waktu di Argopuro. Saya juga mempunyai pengalaman sih sebenarnya. Apa ini pengalamannya? Gini, dari awal mula kita berangkat dari Argopuro. Oke. Itu kan kita berangkat bertiga ta? Iya, bertiga toh? Bertiga. Oke. Kan rencananya sih kan nggak ke Argopuro loh. Ya, rencananya kan di Arjuno. Gunung Arjuno. Orang banyak, orang delapan. Akhirnya gugur semua, tinggal 3 orang. Gimana ini? Lanjut nggak di Argopuro ya kan? Akhirnya ya diputuskan, akhirnya lanjut Argopuro. Meskipun bertiga ya kan. Memang kadang orang yang bilang itu kan ini nggak tahu mitos atau fakta ya. Memang ini juga pengalaman kita pribadi. Kita berangkat bertiga ganjil toh. Dan memang kita menemukan banyak kejanggalan sih. Banyak sekali. Ya kan? Banyak kan. Itu apa pengalamannya Mas Beni waktu di Gunung Argopuro? Kalau saya sih ya mulai dari awal itu sebenarnya udah gimana gitu, ragu-ragu untuk berangkat. Ya gimana, ada rasa kan sebelum berangkat itu saya browsing dulu nyari referensi gimana sih Argopuro. Ternyata begini, ternyata masih alamnya itu masih padat gitu. Berarti masih asri kan? Asri. Ya. Oh, berarti hutan lindung yang waktu mau ke Taman Hidup. Apa namanya itu? Hutan Damar. Bukan. Oh, hutan Damar kan untuk awalan. Yang kita masuk ke hutan itu. Oh, sing banyak semak-semak. Observasi kalau nggak salah. Observasi, iya. Iya, benar ya? Iya itu. Sekitaran apa? Ya, setelah di situ, Pak, saya menemukan jejak kaki, Pak. Kan setelah browsing juga lihat di situ juga masih banyak wirawiri hewan-hewan buas. Masih masih banyak dihuni hewan-hewan buas, nggak seperti di gunung lainnya kan sudah mulai langka untuk dijumpai. Benar. Hal tersebut ini membuat saya ragu, takutnya nanti pas ketemu macan atau gimana kan resikonya ya nyawa hilang gitu. Iya sih. Akhirnya karena tekad kan belum pernah mendaki bertiga, itu belum pernah ganjil. Berarti paling banyak Mas Beni berapa orang? 4. Paling sedikit 4. Paling sedikit 4. Berarti paling banyak? Paling banyak 8 ada pernah. Rame yo 8 orang ya. Aku paling banyak berapa ya? 6 kalau nggak 5. Asik kalau 8. Bebannya lebih ringan. Iya. Tapi paling susah itu kalau 2 orang, Pak. Saya pernah 2 orang, Pak. Serius, 2 orang pernah, Pak. Oke, lanjut. Kan sudah browsing, niat saya hampir gugur. Bingung lah, berangkat enggak. Berangkat aja. Mencari sebuah tantangan baru, mendaki 3 orang. Ya akhirnya saya memutuskan berangkat, izin orang tua.
sudah boleh, terus siap-siap pas mau berangkat, sudah mau berangkat ialah hujan. Hujan, iya hujan sih. Iya. Terkendala Mau hujan. waktu sholat isya kan kalau nggak salah. Hujan nunggu berapa jam? Sampai jam Setengah jam, 1 jaman Satu kok, jam. 1 jaman. terus berangkat perjalanan. Kita ambil tenda. Ambil tenda dulu, packing, terus perjalanan hampir pom, terus sampai sekitaran jam 1-an sampai pos perizinan. Tapi waktu di pom itu kita juga ada kejanggalan loh Pak. Kalau di pom saya nggak tahu. Terlalu Mungkin tandanya itu waktu imam itu nggak tahu kan tempat ngopinya dia jatuh. Gelas jatuh toh. Itu pun jaraknya nggak deket dengan kita. Jauh toh. Nah itu. Terus orangnya bilang, ya udah mas biarin nggak apa-apa mas. Sampai pecah kan, ya itu. Mungkin ya itulah, mungkin sudah diberi tanda isyarat. Oke. Ya gak mampu aku. Sampai tidur kan basecampnya belum buka. Iya, masih tutup. Tidur pagi. Kan banyak anak yang mendaki toh di situ. Tidur di basecamp. Iya. Terus pagi sarapan, izin dengerin apa namanya? Siapa? Instruksi dari Pak Arifin. Pak Arifin. Saya gak mudeng nih. Karena memang jalannya itu gimana ya, jauh. Masih masuk dari perkampungan ke hutan itu loh, jauh. Masih perkampungan terus lewat ke taman-taman. Bener. Berapa kilo ya kan nggak salah? Ada 3 kilo lebih. 3 kilo lebih. Terus baru setelah itu kan baru masuk ada shelter. By the way ini kita start dari Bermi kan ya? Dari Bermi. Jadi kita nggak dari Baderan ke Bermi. Jadi kita naik ke Bermi, turun juga lewat Bermi. Tantangan itu Pak. Karena kan kebanyakan pendaki juga lewat Baderan. Iya, karena memang banyak landainya. Tapi juga 1 minggu. Nah itu kendalanya 1 minggu itu. Terus kemudian sampai di hutan Damar, pos hutan Damar, belum kerasa sih apa namanya sensasi horornya belum kerasa. Saya yang kerasa Pak. Berat itu Pak. Kan waktu jalan setapak itu Pak. Iya. Karena aku bilang berat juk. Gitu kan? Tas. Berat juk. Gantian dah? Enggak. Berat juk. Beratnya beda. Itu sekitar jam 10 siang kalau nggak salah. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Nah setelah waktu kita, kamu tahu nggak perbatasan dari hutan Damar ke hutan basah. Itu udah nggak berat. Ringan. Meskipun jalan gini loh ya. Nanjak. Waktu hutan Damar aja sih. Itu baru berat itu. Mungkin apa namanya? Kecapean bisa. Gak usah mikir anak. Nah kita ambil positifnya aja itu. Ya setelah itu kan udah sampai hutan Damar. Setelah itu apa namanya? Itu baru ngerasa pas lagi buka peta, ngerasa gak enak gitu. Kalau kan saya mikirnya itu negatif mulu. Mikir kalau kesasar ini gimana? Bingung. Iya benar. Aku bilang gitu. Karena baru pertama kali kan kita bertiga juga. Bingung, nggak karuan lah. Akhirnya lanjut ikuti jalan setapak. Terus udah lewat hutan Damar, hujan turun. Mungkin waktu kita makan siang. Waktu di hutan basah kalau nggak salah. Hujan. Akhirnya kita diriin flashit toh. Flashit. Nah, waktu kita di dalam flashit banyak sekali pacet di sana. Lintah di sana, ya kan. Akhirnya kita nemu apa? Jas hujan warna merah. Karena aku bilang, Cuk, ambil aja Cuk. Akhirnya aku yang ngambil. Akhirnya Anda yang mengambil. Dari situ rain cover saya hilang, Pak. Rain cover sama bungkusnya alat masak kalau nggak salah. Tas hilang. Buat masak. Yap, itu.
Ya, apa namanya? Mungkin sebaiknya kita harus dibiarkan saja walaupun apa Menemukan sesuatu, ya ya. Oke, lanjut. setelah itu pas di apa namanya buka flysheet ya pengalaman pertama dicokot pacet. Digigit pacet itu Heeh. ya. Rasanya gimana ya? Ya kak kesedot gitu. Ya terus kemudian kan kita dirikan flysheet lagi yang atasnya ada pohon Oh, miring. itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Jam 3 sore udah sore toh Hmm, iku. banyak pendaki yang mulai turun. Nah, benar. Benar. Kita kan sudah mendirikan tenda di situ toh. Heeh. Nah, aku kan iseng sendepel pohon gini kan. Kok feelingku kok nggak enak gitu. Hmm. Aku lihat atas, ternyata pohon yang miring gini yang menghalangi flysheet kita itu udah mau roboh. Sudah roboh cuma tersangkut di ranting-ranting. Nah, akar-akar toh Hmm. itu. Makanya gantilah. Terpaksa tenda yang sudah berdiri dicopot lagi. Itu hujan itu, Pak. Heeh. Terus itu hujan, Pak. Udah dingin itu. Pol dinginnya. Aku takut ya kena hipotermia. Iya bener sih. Mungkin ya karena tubuh keceng nggak punya lemak. Jadi Tidak ada pelindung ya, tidak ada pelindung ya. udah merasa kedinginan. Pas udah selesai ringkes-ringkes jalan lagi. Kemudian turun hujan. Oh deras sekali tuh, deras ya. Yes. Akhirnya waktu kita nemuin bukan jalan setapak sih, dataran. Lebih tepatnya dataran dan sebelahnya itu jalur trekking toh. Jalur pendakian. Kita diriin di situ pas maghrib. Anjir. Yes. Nah, itu sudah itu Pak. Saya mengalami sesuatu waktu itu. Saya nggak tahu. Oh, Anda langsung tidur. Anda langsung tidur. Dingin. Anda langsung tidur. Nah itu waktu habis maghrib kalau nggak salah. Habis maghrib kan kita masak toh. Masak, makan. Akhirnya Anda tidur. Saya sama Mas Juki kan, sama Mas Imam kan belum tidur kan. Cuk, bentar ya aku tak pipis dulu. Iya. Saya kan di luar pipis. Ada yang ngomong, Mas, monggo Mas. Nggih Mas. Tapi saya tolak-tolak nggak ada orang sama sekali Pak. Kak murup kita jelek. Nyemut korek lu. Nyemut rokok lu si Angel. Terus gimana tadi? Nah gini, waktu Anda tidur saya sama Mas Juki itu kan belum tidur. Sekitar jam 7-an. Aku bilang sama Mas Juki, Juk, Mas Imam, Juk, aku tak pipis dulu ya di luar. Iya, aku pipis di luar. Kan depannya tenda kan ada pohon. Waktu aku di luar pipis toh. Nah itu ada yang ngomong, Mas, monggo Mas. Saya jawab, nggih Mas, monggo. Tapi saya tolak-toleh, nggak ada orang sama sekali. Susah dijelaskan oleh nalar. Iya, benar-benar. Mungkin karena Mas Mamat kecapean mungkin terus berhalusinasi juga. Bisa juga. Orangnya kan mungkin nggak pakai senter kan. Ya. Tapi di hutan malam-malam nggak pakai senter nggak mana kelihatan Pak. Hujan pula Pak. Itu petir. Nah, terus kan ini. Pagi ya. Pagi ternyata masih hujan. Oh, yang saya kira ada air terjun. Ternyata banjir bandang. Untung nggak kena tenda sebelah pas tenda. Sebelah tenda pas kan. Pas jalur itu kan banjir itu kan. Beres udah nih. Sempat putus asa juga. Turun enggak. Kalau turun pangsit. Bisa makan pangsit sama bakso. Wah, enak. Teh anget gitu. Karena ya kan sudah jauh-jauh, akhirnya mental terangkat, mental naik, lanjut.
Itu kita sekali jalan langsung longsor itu. Langsung loh. Ya kan? Banyak banget toh longsor. Nah, setelah perjalanan itu apa yang Mas Beni alami waktu di hutan observasi kalau nggak salah? Ya kalau saya sih di situ apa namanya merasa sunyi. Kayak kayak apa bisa apa ruangan kosong, nggak kedengar suara apa-apa, cuma nging gitu aja. Iya sih, iya benar. Cuma itu aja. Kayak di sekitar kita nggak ada orang, padahal di belakang itu ada sampean sama Mas Imam. Iya sih. Iya benar. Serasa di alam lain gitu. Biasanya waktu kita di hutan basah itu kan masih kedengeran suara burung atau apa gitu kan. Kodok gitu. Ini enggak kayak kedenger sama sekali. Di ruang hampa gitu. Enggak tahu lah. Is positive thinking aja. Akhirnya ya lanjut sampai di Taman Hidup. Dulu konon katanya sih di situ Danau Taman Hidup tempatnya Dewi Rengganis. Saya baca-baca di Google kan di Gunung Argopuro ada 3 puncak. Puncak Arca, Puncak Rengganis sama Puncak Argopuro. Yang Puncak Rengganis itu dulu katanya ceritanya sih saya lihat di browsing itu tempat Dewi Rengganis sama ajudannya Prabu Brawijaya kan. Dewi Rengganis itu anaknya Prabu Brawijaya. Dia mengasingkan diri terus mendirikan sebuah candi kalau nggak salah. Itu katanya sih. Kalau percaya nggak percaya urusan masing-masing. Kalau saya sih mungkin lebih ke percaya karena kan ada buktinya. Ada sejarahnya. Ada di situ ada bekas candi, terus sama Taman Rengganis dataran luas gitu. Kayak taman bunga. Cuma kita juga nggak tahu soalnya belum sampai puncak gitu. Iya sih. Karena memang waktu kan. Gitu. Waktu sama logistik juga nggak memadai. Selain itu juga saya baca kalau lewat Baderan kan ada Cikasur itu. Nah, di situ dulu katanya tempat landasan yang dibangun Belanda. Ada buktinya Landasan apa ini? Landasan terbang itu loh. Oh, helikopter. Kayak apa namanya? Pesawat perang. Pesawat. Di situ kan yang bangun pribumi. Oh iya. Sudah jadi landasannya, terus disuruh bangun parit. Ternyata parit itu bukan untuk saluran air. Di situ kan pas suruh bangun ditembaki. Waktu bekerja itu. Ditembaki. Terus untuk menghilangkan bukti para pekerja tadi itu dikubur ndek parite. Wih, berarti masih ada jasad di tanah Mungkin situ. bisa jadi ada. Anjir. Kan ada buktinya genset itu kalau nggak salah ada tulisan tahun 1912. Udah lama ya berarti. Terus kan Jepang menjajah Indonesia, itu dipakai Jepang, terus kemudian dikuasai TNI lagi, terus sekarang kan sudah nggak kelihatan kayak landasan. Karena faktor tempat di ketinggian dan terpencil loh di situ, akhirnya nggak dipakai, dianggurin gitu. Jadi berarti ke Gunung Argopuro itu sebagai tempat landasan pesawat perangnya Belanda dulu berarti. Buat markas sebenarnya. Iya, buat markas. Penduduk setempat disuruh kerja rodi. Suruh bangun terus dibunuh. Itu dari sejarah Gunung Argopuro. Sejarah kecil dari Gunung Argopuro. Iya. Mungkin banyak sejarah lainnya yang belum terungkap. Iya benar sih. Tapi untuk pengalamannya Mas Beni? Ya kalau saya sih cuma itu aja. Yang paling menurut saya yang paling teringat dan masih terbayang-bayang. Yang bikin Mas Beni merinding lah. Nah ya itu cuma pas masuk wilayah hutan observasi kayak di ruang hampa. Nah waktu yang turun Mas Beni ngelihat saya itu gimana? Nah itu lupa saya.
kan pas turun itu lewat sebelah kanan saya kan, ini ada pohon, sebelah kanan saya itu lewat sliwer gitu, tak kira ini tuh sampean mas, tak lihat, oh Mas Mamat, terus jalan sedikit, tak lihat noleh ke belakang kan saya. Kan saya di belakang sendiri. Heeh. Loh, Mas Mamat masih di belakang lah, sing lewat itu siapa mas? Nah, itu saya nggak tahu. Hah? Kak, kak sok diungkapno dengan kata-kata. Waktu kita nguras, Hmm. inget gak malam-malam Heeh, kita kamu kan nguras di dalam sama imam, heeh, aku kan di luar Heeh. bikin jalannya air. iya. Setelah saya bikin jalannya air, kan saya bilang minta sarung dong buat ganti, gitu kan. Heeh. Nah, waktu saya pakai sarung, Pak, Hmm. sebelah tenda itu ada yang lewat putih, seret, jalannya gini, Melayang. Yap. kain aja. Kain. Makanya saya langsung masuk kan, Hmm. nggak ngomong apa-apa, diem, langsung tidur. Saya nggak ngomong apa-apa itu. Parah. Eksistensi. Eksistensinya sangat ketat. Iya sih. Parah. Nah, selain pengalaman Mas Beni di Argopuro, apa ini pengalaman Mas Beni? Ada yang ketinggalan mas. Ya, apa? Tenda. Oh, iya. Waktu kita turun, ya kan? Ah, Yang bawa kan Mas Imam. ah, Dia sampai jatuh, tenda nggak, Nggak. maksudnya nggak sampai jatuh ke nggak tanah. jatuh ke tanah, Masih dan nempel. di ransel toh. Ah, Wah, waktu kita pulang, ya kan? Waktu Mas Imam bawa di belakang kalau nggak salah, itu tiba-tiba hilang. hilang. Karena ya mungkin kan tendanya warna Waktu merah. sebelum pulang, Hah? saya ingat ada kaos kaki, saya ambil. Nah, kalau menurut saya ya, kalau bukan masalah kaos kaki mas, Apa? jas hujan merah. Mungkin warna tendanya merah, terus jas hujan merah, ceng tak ambil, tak tinggal terusan dek taman hidup. Mungkin sih, mungkin masih ada, masih bisa disambung. Iya, tenda kita warna merah. 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 Pulang-pulang, aduh, capek fisik, capek pikiran, nemponi. Nah, selain itu, pengalaman Mas Beni apa aja ini? Kan selain di Argopuro saya juga pernah ngalamin hal-hal aneh ya di Arjuna. Itu kan pos 1 sampai lembah Kidang itu nggak ada masalah sih, nggak, biasa aja kan, udah pernah ke Welirang juga lewat Tretes. Terus kan ke Arjuna itu dari lembah Kidang ke puncak itu berangkat jam 11 siang, terus sampai sana itu jam 3 asar sampai puncak. Terus pulangnya itu 2 kali lipat perjalanan naik. Berarti berapa jam itu? 11 12 1 2 3 jam, kembalinya 6 jam Dari puncak ke Lembah Kidang. 6 jam. Tapi itu lewat itu Alas Lali Jiwo enggak? Yes, lewat area Alas Lali Jiwo. Ya kan itu dinamai Alas Lali Jiwo juga ada sejarahnya. Apa itu? Kan Belanda itu mendirikan pondok dinamai buat berburu. Belanda lagi. Oke. Berbuat berburu, pondoknya itu dinamai Alas Lali Lali Jiwo, pondok Lali Jiwo. Kan Lali Jiwo itu artinya lupa diri. Ya mungkin dari itu sampai sekarang pendaki yang lewat situ kan sudah ada banyak berita-berita pendaki yang hilang. Iya. Salah satu nih siapa? Yang anak SMK 5 itu. siapa namanya? Lupa.
ada kok hilang. Bukan Torik ya? Bukan. Ya itulah. Ya itu. Tapi sudah ditemukan kok, tinggal tulang belulang sama baju. Kan selain itu juga ya 3 jam sampai tenda nggak salah, jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, jam 9 malam sampai tenda. Itu sudah rame. Pas proses turun dari puncak ke tenda, udah pakai jaket itu. Kan biasanya jalan pakai jaket, sumuk, ongkop. Iya. Ini enggak dingin. Dinginnya rasa menusuk gitu. Ini jangan-jangan ada yang aneh. Mungkin karena gelap ya. Kita diputer sama makhluk gaib mungkin. Iya sih, iya. Sempat juga kan spot pet bocor sama Lembah Kidang itu kan tinggian Lembah Kidang. Berarti otomatis kan yang lebih dingin itu Lembah Kidang. Nah, itu malah sebaliknya, pas di dalam tenda anget panas, pakai sleeping bag itu kemeringat, gerah gitu. Gerah. Gak tahu bisa gitu. Kan satu tenda berapa orang, 6 gak salah. Itu pun pas di pet bocor masih dingin. Terus pas nyampe Lembah Kidang itu rasanya hangat. Aneh ya? Gak tahu Mas. Tapi memang kalau semisali hangat gitu kan, pasti ada sebuah energi yang bareng sama kita. Mungkin Kan panas gitu. Biasanya sih. Banget pakai sleeping bag itu biasanya kan pakai sleeping bag cuaca dingin masih kerasa dek kaki dingin. Ini enggak, sumuk kak di Surabaya gitu. Bisa gitu ya? Gak tahu. Aneh loh. Kan otomatis kan kalau tempat yang lebih tinggi itu biasanya lebih dingin. Ini enggak ya, lebih hangat. Tapi selain itu kejanggalan apa lagi? Udah enggak ada. Udah enggak ada. Iya, itu aja. Selain naik gunung, apa pengalaman Mas Benny? Mungkin kalau selain naik gunung ada lagi sih. Cuma ini mungkin kan karena masih kecil, kan anak kecil bisa melihat hal-hal yang gaib. Saya pertama kali nampak hal-hal yang gaib itu ada di desa. Langsung lihat langsung? Enggak, lewat foto. Oh, oke. Kan di desa. Tapi waktu pernah nggak ngelihat secara langsung? Pernah. Oke, untuk foto dulu aja lah dibahas ya. Kan di desa itu rumahnya enggak tembok, apa namanya? Sesek. Gedek. Ya. Itu kan orang tua saya kerjain di Surabaya, jadi kan jarang pulang, jarang dihuni kan rumahnya. Otomatis kan kayak kelihatan gelap gitu kalau nggak ada orangnya. Pas pulang kampung, berarti sepi gua main. Sepi. Oke. Pas pulang kampung, ibu saya beber kloso, tidur, terus adik saya foto dari atas. Cekrik. Foto dari atas maksudnya? Maksudnya ibu saya tidur, adik saya pas di foto HP itu nggak ada apa-apa, ya cuma ibu saya dan karpet. Iya. Pas dicetak itu baru muncul apa? Kambing. Hah? Kambing, kepalanya kambing, cuma badannya nggak kambing gitu, kayak kepala kambing terus badannya gimana gitu. Apa seperti foto Baphomet? Mungkin. Itu kepala kambing dibawa ibu saya. Kan padahal ibu saya tidur itu cuma beralasan karpet, nggak ada kambing-kambingnya. Di foto pun juga nggak ada apa-apanya. Pas dicetak itu baru muncul si kambing ini. Kayak apa namanya, siluman gitulah. Kepala kambing, badannya juga bukan kambing. Manusia? Bukan. Apa? Ya kayak kain gitu, kain putih. Cuma nggak beraturan. Kayak kain ya juga kayak. Itu fotonya gitu. Waktu tidur
apa di mana? Maksudnya letak makhluknya itu di mana? Di bawah ibu saya, ibu, kambing, terus baru karpet. Kayak ibu saya nindihin kambing gitu. Tapi padahal enggak. Akhirnya timbang terjadi yang aneh dibakar. Fotonya dibakar. Oh, fotonya dibakar. Tapi waktu dilihat di handphone enggak ada. Enggak ada. Kok aneh ya? Nah itu. Apa mungkin itu efek dari tinta yang mau habis? Mungkin pas nyetak foto kena air. Jadi Mungkin berwujud seperti itu. Bukan berwujud, membentuk seperti itu. Enggak tahu lah ya. Oke, itu dari pengalaman foto dari keluarganya Mas Beni toh. Nah, yang pengalamannya Mas Beni sendiri yang ngelihat itu ada waktu kecil itu. Di mana? Di depan rumah. Di depan rumah. Kan subuh, ibu saya lagi sholat, terus saya mainan dek depan pintu dek luare. Pas depan pintu mainan, itu mainan binatang-binatangan. Itu ada putih-putih dari jauh mas, dari jauh itu. Jam 4 subuh. Kecil, dari jauh itu kecil, terus semakin dekat itu tambah besar. Itu umur berapa? Umur 4 tahun. 4 tahun. Itu Mas Beni bermain sendiri apa? Sendirian. Kan masih tidur. Ya, saya ketakutan kan. Makanya jangan sendirian. Oke. Waktu Mas Beni bermain itu ngeliat putih-putih. Terus kecil, semakin dekat semakin membesar. Cuma nggak berwujud itu. Kayak tiang. Tinggi kayak tiang. Kan semakin dekat tingginya kayak tiang gitu. Saya ya takut lari masuk rumah. Maksudnya waktu mendekat itu gerakannya cepat apa lambat? Cepat. Ya nggak cepat-cepat temen apa sedengan lah. Sedang gitu. Sedengan. Set gitu. Perlahan. Bentuknya kayak tinggi. Nggak berbentuk, nggak tahu bentuknya kayak apa. Maksudnya katanya tadi kayak tiang. Tingginya kayak tiang. Tingginya kayak tiang, tapi berbentuknya itu seperti kain atau apa gitu. Mungkin kalau kain bukan sih. Apa ya? Kayak putih-putih gitu, nggak tahu apa. Apa pocong? Mungkin. Jalannya juga apa kayak melayang gitu. Pas baru saya lari. Terus saya lapor ke ibu saya. Saya ketakutan, nggak berani dari rumah. Akhirnya ya pindah rumah. Itu di rumah mana itu? Di rumah Rembang, kan Rembang sana geser sampai tidak ke Jalan Demak. Oh. Hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Selain cerita itu ada nggak? Udah sih, kalau horor nggak ada. Itu aja. Udah itu aja. Mungkin nextnya bakalan banyak mungkin. Saya doakan banyak. Tapi sebelum Mas Beni ini mendaki gunung itu pas apa browsing dulu atau apa gitu? Ya kalau saya sih browsing dulu buat mengetahui kayak apa sih gambarannya. Misalnya kalau kayak mau mendaki Gunung Arjuna, kita browsing dulu biar tahu gambarannya, estimasi waktu dari pos 1 ke pos 2 berapa jam, terus jalannya gimana gitu, buat gambaran saja sih. Berarti lebih ke estimasi trekkingnya, bukan cerita-cerita horornya. Kalau cerita horor di luar nalar. Karena memang mereka itu kan sulit untuk dilogika. Nah, oke, terima kasih buat Mas Beni yang sudah berbagi cerita di sini ya kan. Ya. Semoga sehat selalu, semoga bisa naik gunung lagi kita bareng-bareng ya kan. Dan bertemu lagi lah. Dan bertemu lagi sama makhluk-makhluk. Iya. Halo Mbak Kunti, Mas Pocong. Semoga kita bertemu ya. Oke, siap, mantap. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa
tonton video-video yang lainnya karena banyak juga yang menceritakan tentang pengalaman pribadinya yang seram-seram. Oke, terima kasih dan selamat malam. Jangan sendirian.